Eh, Obrolan santai aja lagi ya. Oh iya. Iya. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah maulanya Rasulullah SAW, yakni seorang anak yang diwakafkan oleh ibunya Ummu Sulaim. Itu Malik. Malik itu orang yang paling banyak, salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, karena sejak 10 tahun Anas bin Malik itu menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Anas bin Malik itu umurnya panjang, hampir 90 tahun. Kemudian ya panjang lah, lebih dari 90. Kemudian anaknya banyak. Kenapa? Karena doa Nabi SAW. Dan karena istrinya banyak juga. Karena istrinya banyak juga. Anaknya itu, anak Anas bin Malik itu kalau dihitung-hitung itu berapa ya? 40, pokoknya banyak banget Anas bin Malik. Karena doanya Nabi SAW. Jadi doa Nabi kepada Anas bin Malik adalah, ya Allah, perbanyaklah anak-anak keturunannya dan panjangkanlah umurnya. Itu Anas bin Malik. Dan doa Nabi itu berkah. Hidupnya memang penuh dengan keberkahan Anas bin Malik itu. Makanya Anas bin Malik salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kenapa? Karena sejak 10 tahun Anas bin Malik senantiasa bersama Nabi SAW. Walaupun di antara sahabat ada yang umurnya lebih panjang lagi, yakni siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu umurnya sekitar 250 tahun. 250? Umurnya Salman Al-Farisi itu. Jadi umurnya Salman Al-Farisi, ada riwayat yang mengatakan bahwa umurnya Salman itu sampai 350 tahun. Tapi riwayat yang masyhur, riwayat yang sahih terkenal, umurnya Salman itu 250 tahun. Jadi mungkin angkanya antara 250 atau 350, tapi itulah umurnya Salman Al-Farisi. Oh iya. Gitu. Salman Al-Farisi itu orang yang yang datang hijrah ke Madinah dari Persia, yang asalnya dia itu orang yang luar biasa ya, tapi kenapa? Karena luntang lantung itu mencari Nabi, kemudian di jalanan dia kehabisan bekal, akhirnya dia dijadikan budak sama orang yang lewat, diingkari. Itu Salman Al-Farisi. Subhanallah, banyak orang-orang yang harusnya kita belajar dari mereka ya, salah satunya dari para sahabat Nabi SAW. Nah, kalau kita belajar dari Anas bin Malik, maka banyak sekali yang bisa kita ambil dari sikap hidupnya yang taat kepada Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik itu orang yang tidak pernah mengeluh apapun yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena perintah Nabi itu tidak pernah memerintahkan sesuatu kepada Anas bin Malik kecuali perintah itu adalah perintah yang jadi ibadah gitu. Itu Nabi. Kalau kita yang namanya tuan, kadang memerintah itu perintah yang di luar tanggungan si pembantunya. Contoh misalkan kalau kita punya pembantu di Indonesia, tengah malam manggil pembantu itu sudah di luar jam kerja. Di luar jam kerja. Overtime. Itu udah nggak manusiawi itu. Dan itu terjadi kayak gitu. Seperti misalkan anak buang air kecil, buang air besar. Kadang kita melimpahkan tugas itu kepada pembantu. Buat saya itu bukan tugas pembantu. Pembantu itu kan cuma bantu-bantu doang gitu ya. Itu harusnya kan seperti itu. Nah, Nabi SAW kalau nyuruh sama Anas bin Malik itu selalu bernilai ibadah. Banyak hadis-hadis yang bisa kita ambil pelajarannya dari Anas bin Malik ini. Nah, Anas bin Malik pernah meriwayatkan sebuah hadis, lupa saya nggak ditulis riwayatnya. Kenapa penting buat kita untuk mengetahui ini hadis atau bukan?
Kenapa? Karena ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan satu perkataan yang menyandarkan perkataan itu kepadaku, famak aduhu minan nar, gitu. Maka tempatnya di neraka. Makanya hati-hati kalau kita mengutip sesuatu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalau itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang ada orang yang ketika mau diingatkan tapi nggak nerima gitu ya. Saya mumpung di sini. Tadi di Westall Group ya, ada yang mengutip sebuah hadis. Saya pikir itu hadis itu dari mana gitu. Kenapa? Bagi teman-teman yang nerima WhatsApp dari itu ada yang mengutip, teringat sebuah hadis yang berbunyi bahwa kebenaran yang terorganisir bisa mengalahkan kebatilan yang tidak memang fitrahnya juga seperti itu, walaupun ini waqul ja'al haq wa zahaqal batil, yang batil itu pasti kalah. Nah, itu hadis dari mana? Justru yang sebenarnya adalah sebaliknya, dan itu bukan perkataan Nabi. Itu perkataan ini disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib gitu. Bunyi perkataannya adalah al-haqqu bila nizam sayuglabu bil batil ma'an nizam. Itu perkataan sebenarnya. Jadi kesalahan yang terorganisir, kebatilan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir gitu. Ini sunatullah. Jadi Allah itu mengajarkan kepada kita, jangankan maksudnya gini, jangan kita itu merasa benar kemudian kita berjalan apa adanya gitu kan. Tapi memang harus terorganisir gitu. Harus profesional gitu ya. Jadi kesalahan yang terorganisir gitu ya. Kesalahan yang terorganisir itu kata ini disandarkannya kepada Ali ya. Kalau kepada para sahabat mungkin gak masalah, tapi kalau kepada Nabi itu harus hati-hati loh. Kenapa? Karena ucapan yang baik sekalipun kalau disandarkan kepada Nabi, kita mengatakan itu dari Nabi, itu dosa itu. Itu termasuk akzabul hadits. Itu termasuk perkataan dusta itu. Kenapa? Karena disandarkan kepada Nabi gitu. Makanya hati-hati ketika kita berbicara sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, padahal itu bukan dari, walaupun kontennya benar. Sama seperti i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa i'mal li akhirataka ka'annaka tamutu. Goda, bagus itu kontennya, tapi ingat itu bukan dari Nabi, bukan hadis itu ya. Jadi hati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti tadi, saya ingin mengoreksi tapi khawatir saya, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin orang lupa begitu saja gitu ya. Saya tadinya mau minta tolong Pak Bambang, tapi Pak Bambang kok belum muncul gitu, berarti dia lagi sibuk. Tadinya saya mau forward ke Pak Bambang biar beliau. Saya sih suka husnudon begitu. Mungkin saya belum baca hadisnya gitu. Enggak. Kalau kita jeli baca ayat itu, baca konteks itu, karena memang seharusnya kebenaran itu menang. Karena secara fitrah kebenaran itu menang. Waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Kebenaran itu kalau datang pasti menang, meskipun gitu kan? Walaupun tidak terorganisir, tapi sebagai bentuk ikhtiarnya, yang bentuk bahwa kita itu harus menjadi bagian dari proses menangnya kebenaran itu, ya ada ikhtiar, harus terorganisir gitu. Makanya kata Ali, al-haq bila nizam, kebenaran kalau tidak terorganisir, sayuglabu, akan dikalahkan, bil batil ma'ani dom, dengan kebatilan yang terorganisir gitu. Harusnya kan gitu. Nah, ini makanya sekali lagi hati-hati ketika kita mengatakan, ini hanya satu contoh kasus saja mumpung ingat, karena saya ini lupa bahwa hadis ini tidak periwayatnya lupa, karena nggak ada sih footnote-nya di sini, cuman nggak kebaca di sini. Itu, tapi hadis ini dari Anas bin Malik, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang paling lengket lah, banyak didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan, sesungguhnya di antara manusia nasan, ada satu kelompok manusia, mafatih lil khair maghaliq lisyarr. Mafatih itu artinya apa? Pembuka. Miftah itu mufradnya, mafatih jamaknya.
Jadi kalau miftahus sa'adah artinya pembuka pintu kebahagiaan gitu. Kalau mafatih artinya dia itu memiliki segudang kunci untuk mengantarkan orang kepada kebahagiaan gitu. Jadi kata Nabi SAW, inna minan nas, di antara kelompok manusia itu, di antara manusia itu nasan, ada satu kelompok manusia mafatih, dia itu pembuka lil khair, pembuka pintu kebaikan, magalik lisyar, dan magalik itu secara bahasa pengikat, tukang merantai gitulah, membawa, penutup lah gitu ya. Magalik itu penutup lisyar, keburukan. Kemudian kata Nabi, wa inna minan nasi nasan, dan di antara manusia juga ada manusia yang mafatih lisyar, magalik lil khair. Ada manusia yang membuka berbagai macam pintu keburukan, mengantarkan berbagai macam pintu keburukan, magalik lisyar, dan menutup pintu magalik lil khair, dan menutup pintu kebaikan. Kata Nabi, fatuba liman ja'alallahu mafatihul lil khair. Beruntunglah orang-orang yang telah Allah jadikan mafatih lil khair, hidupnya itu sebagai pembuka pintu kebaikan. Beruntung orang-orang yang hidupnya itu senantiasa mengantarkan orang kepada kebaikan. Ala yadaih, di tangannya. Nah, hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menggunakan kata ja'ala. Ja'ala itu dalam bahasa Arab disebut fi'il madi, yakni fi'il yang telah lewat. Madinya itu madi majhul, telah Allah jadikan gitu ya. Madinya madi maklum, berarti maklum itu sudah dikenal orangnya. Allah itu sudah menetapkan gitu orang-orang yang garis hidupnya itu memang untuk membuka kebaikan. Tapi ingat bahwa istilah takdir itu kan bisa diusahakan. Jangan seperti orang-orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah itu menganggap bahwa kita ini udah ahli neraka lah, udahlah cukup, gak usah belajar lagi gitu ya, gak usah ngaji lagi, ya udah kita mau pantasnya di neraka. Itu Jabariyah gitu. Jabariyah santai-santai aja santai-santai aja, gak usah banyak-banyak ngaji. Kita mau takdirnya juga di surga gitu kan. Kalau Allah menakdirkan di surga, ya di surga gitu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang panjang bahwa ada orang yang hidupnya itu pembuka pintu kebaikan. Hidupnya itu soleh gitu ya. Hidupnya itu lama gitu ya. Tapi di akhir hayatnya dia su'ul khatimah gitu ya. Ada orang yang hidupnya itu penuh dengan keburukan, penuh dengan kejahatan, tapi di akhir hidupnya dia husnul khatimah. Makanya memang tidak ada jaminan buat kita itu bisa hidup dalam keadaan lurus. Nggak ada gitu ya. Nggak ada jaminan. Makanya Nabi SAW, kata-kata Al-Quran ketika kita itu ingin menuju kebaikan itu tidak menggunakan kata santai-santai. Itu senantiasa menggunakan kata-kata sarok gitu. Daru, kemudian sabiqu, itu menunjukkan kata cepat gitu. Itu jadi sa'ya gitu ya, maksudnya berlomba-lomba, cepat, sari'u, kemudian bergegaslah. Jadi nggak ada istilah ini kalau dalam kebaikan. Coba aja perhatikan. Sabiqu ila maghfirah, kemudian wasari'u ila maghfirah, kemudian wasa'a fi kharabiha, misalnya seterusnya. Pokoknya sa'yan gitu kan. Itu menunjukkan kata cepat, nggak ada istilah santai-santai gitu. Kalau dalam kebaikan. Kenapa? Karena kalau ditunda-tunda, boleh jadi dalam proses penundaan itu Allah mencabut nyawa kita gitu. Nah, makanya nggak boleh coba-coba juga dalam keburukan. Sebagaimana yang pernah diceritakan sama siapa, Ustadz Salim Pilah itu ya, yang adik kakak itu.
wallahu alam, tapi cerita ini memang sering kita dengar, tapi ini hanya sebuah cerita dan kita bisa ngambil pelajaran bagaimana seorang adik kakak yang satunya soleh luar biasa. Kalau tidak salah ini cerita Bani Israel gitu ya, yang adiknya itu jahatnya luar biasa. Ini hanya sebatas menggambarkan hadis Nabi SAW. Ini hadisnya sudah ada gitu ya. Ya orang mau berhikayat nggak masalah gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat cerita ini, yang penting kita tidak sebut hadis ya, cerita ini. Cerita ini memang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Banyak orang yang perjalanan hidupnya bagus, dia ingin coba-coba gitu ya. Kemudian wafat. Ya itulah. Makanya benar masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalannya gitu. Bukan karena kita, bukan berarti tidak jangan sholat, jangan zakat lagi ya, enggak. Tapi orang ini orang yang melakukan banyak kejahatan, kemudian dia baru masuk Islam saja, gitu kan? Allah bisa menghapuskan. Allah itu mampu kok, ya kan? Memang Allah itu adil, ya kan? Tapi kan Allah berhak. Betul tidak? Allah berhak terhadap hambanya. Kita itu istilahnya robot yang diberi kebebasan, tapi tetap dalam kuasa Allah. Kalau Allah mau memasukkan orang-orang yang penuh dosa ke surga, silahkan, nggak ada yang bisa melarang. Betul tidak? Gitu. Jadi Allah itu maha adil, tetap maha adil. Tapi ingat, jangan pernah coba-coba untuk melakukan kemaksiatan, karena boleh jadi kebaikan-kebaikan kita malah jadi hapus karena satu kesalahan. Bisa jadi, maksudnya Allah itu kuasa terhadap kita semua ya. Allah itu kuasa terhadap kita semua. Yang mana itu hadis yang contoh lain, ada orang yang sudah membunuh 99 orang gitu kan. Ingat kan hadis Riyadus Shalihin itu, hadis yang terkenal itu, bagaimana seseorang yang sudah membunuh 99 orang dan dia ingin bertaubat gitu kan. Dan dia belum pernah melakukan kebaikan. Kebaikannya cuma satu, ingin taubat gitu. Datang ke rahib yang salah, sama si rahibnya, wah kamu gak tahu diri gitu kan, 99 orang udah kau bunuh, kau mengharap ampunan gak bisa. Akhirnya dibunuh satu lagi biar lengkap jadi 100. Kan itu terkenal sekali hadis ini. Gitu kan? Ini sejarah hidupnya dia itu buruk, tapi akhir hidupnya dia belum pernah berbuat kebaikan. Kebaikannya apa? Cuma melangkah aja gitu. Cuma lebih berat aja jaraknya, tapi karena rahmat Allah dia bisa masuk surga gitu kan, bisa masuk surga. Nah, makanya tuba, kata Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang hidupnya itu senantiasa membuka pintu kebaikan. Beruntunglah orang-orang yang hidupnya itu mengantarkan seseorang kepada kebaikan, menemani orang lain menuju kepada kebaikan. Karena kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu la, tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya gitu. Jadi barang siapa yang menunjukkan satu sunnah gitu kan, sunnah yang baik ya, sunnah yang baik kepada orang lain, maka orang ini akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan tanpa dikurangi sedikit pun gitu. Makanya kalau kita pikirkan gitu ya, oh luar biasa sekali sebenarnya ladang amal yang bisa kita lakukan itu banyak sekali. Cuman masalahnya godaan. Kalau saya ngobrol sama Pak John itu godaan ikhlas itu ya, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya kan, kita itu udah ikhlas ngerjain ya kan, digoda sama orang lain. Misalkan diomongin sama orang lain, lu ngapain sini misalkan gitu kan, kan jadi tergoda gitu kan. Maksudnya luar biasa gitu. Luar biasa godaan yang namanya keikhlasan itu. Kita itu sudah berbuat, tapi yang namanya setan itu tidak diam di awal, tapi setan itu akan senantiasa terus menggoda kita sampai dia berhasil, Ya uniknya la'aqudanna gitu kan. Kata Pak Yahya itu pakai kata qa'ada. Qa'ada itu duduk yang lama gitu, bukan duduk yang sebentar. Jadi kata qa'ada itu dari berdiri kemudian duduk. Kalau kata Pak Amin Somad itu qa'ada duduk, jalasa juga duduk. Tapi kalau qa'ada duduknya itu setelah dia berjalan. Orang yang sudah berjalan maka dia akan duduk lama gitu. Nah, sementara jalasa itu duduk yang sebentar. Katanya, kata ahli bahasa, jalasa itu biasa digunakan orang yang baru bangun. Orang bangun itu duduknya sebentar.
Nah, itu ini mah bahasa aja ya. Bahasa, tapi dalam bahasa Al-Qur'an pasti ada maknanya antara qa'ada dan jalasa. Allah memilih kata qa'ada ketika Allah menggunakan kata qa'ada dalam mengutip kata-kata setan yang berjanji untuk menggoda manusia. Artinya setan itu akan senantiasa menggoda kita di awal, di tengah, sampai akhir, sampai batal. Makanya keikhlasan itu harus tetap dijaga. Gitu. Fatuba liman ja'alallah. Allah telah menjadikan, menggunakan fi'il madi menunjukkan bahwa Allah itu sudah membuat skenario sedemikian rupa. Makanya mintalah, berdoalah kepada Allah biar kita berada di orang-orang yang nasan mafatihul khair, manusia-manusia yang mengantarkan orang lain menuju kepada kebaikan. Ingat bahwa yang namanya kebaikan dalam agama Islam itu bukan yang kelihatannya besar, gitu ya. Kita itu suka terjebak dengan amalan-amalan besar. Kita itu suka terjebak dengan amalan-amalan yang kelihatannya wah, gitu. Padahal dalam Islam amalan-amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga itu hanya sebatas ngasih minum anjing, gitu ya. Itu bisa jadi amalan yang besar. Kita itu berpikiran bahwa orang yang bisa memasukkan surga itu adalah beristri 4, gitu ya. Wah, gitu. Biar amalannya banyak, gitu ya. Sedekah yang banyak, enggak gitu. Enggak seperti itu. Gimana? Bukan hanya itu. Itu amalan-amalan besar. Itu juga gitu ya. Tapi jangan terlalu berharap dari amalan-amalan besar. Gitu ya. Kalau kata Pak Jon itu ya, saya banyak berguru dari Pak Jon. Gitu ya. Alhamdulillah, iya. Dari obrolan dia itu banyak ambil hikmah, gitu ya. Banyak orang-orang yang teorinya banyak tapi dia hanya mengamalkan amalan-amalan yang nampak saja gitu. Sementara ada orang-orang yang berharap misalkan seseorang itu melakukan amalan-amalan yang sederhana, seperti Nabi lah Pak Jon ya. Nabi itu menjahit bajunya sendiri, kan amalan sederhana sebenarnya. Tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, insya Allah itu justru yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang mengantarkan kepada pintu keburukan, ngajak orang jalan-jalan ke tempat-tempat yang gak benar, gitu ya, ke King Street gitu, ngajak ini loh King Street, ini loh tempat strip tease gitu ya, ini loh Crown, jadi ke tempat ngajak orang masuk gitu, sama walaupun nggak masuk ya sama aja sebenarnya. Jangan nunjukin orang-orang ke tempat maksiat, gitu ya. Saya tertarik sekali dengan Hamka gitu ya, yang dikutip oleh Pak Ustadz ini Salim Villa itu ya, orang yang Pak Fuad, orang yang bilang bahwa di Mekah kok ada tempat prostitusi katanya gitu kan. Kata Hamka, saya di San Francisco enggak nemu tempat prostitusi gitu kan. Memang ya itu, kita itu akan menemukan tergantung apa yang kita cari gitu. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang mafatihul syarr wa maghaliqul khair. Makanya ada kaidah yang mengatakan bahwa kebohongan untuk kebaikan itu diperbolehkan. Ketika ada seseorang yang bertanya di mana tempatnya dukun, maka wajib bagi kita untuk berbohong, gitu. Pak Marjuki, di mana rumahnya Ki Joko Bodo misalkan. Oh, nggak tahu saya Ki Joko Bodo, tahunya Ki Joko Pintar. Nah, misalkan. Itu harus berbohong. Jadi kalau ada orang yang bukan saudaranya gitu ya, orang yang cari tahu niatnya itu untuk kahin itu dukun, maka wajib untuk berbohong. Kenapa? Karena khawatir kita termasuk orang-orang yang maghalik lil khair, menutup kebaikan dan mafatih lisyar. Gitu. Sekali lagi semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang mafatih lisyar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa dalam minuman keras gitu kan, orang-orang yang mengambil metik buahnya, merasnya, kemudian ngepaknya, kemudian menjualnya sampai menuangkannya, itu dosa semua. Kenapa? Bagian dari mafatih lisyar. Kata Nabi SAW, orang yang menyuap, yang ngasih jalan untuk menyuap, kemudian yang memakannya, itu sama dosanya.
Orang yang mentato, orang yang ditato, ar-roshi wal murtasi, al-wasila wal mustausila itu sama dosanya. Yang Gitu. ngelihat tato enggak. Yang melihat tato enggak, gitu ya. Itu sama dosanya. Tatonya di mana letaknya? Gitu. Gitu. Karena rugi di tato itu ya. Waktu muda mungkin tatonya Garuda, Pamarjuki itu Garuda, tapi begitu tua jadi burung gereja. Itu rugi. Ini perkutut ukur. Ya itu sajalah. Insya Allah satu hadis ya dari Anas. Saya itu di restoran itu berdosa itu karena Boleh terlambat. babi Wow alam. Kalau hadisnya itu tentang minuman keras Pak. Karena gini apa? cuma minuman keras bukan karena Enggak, maksudnya gini Pak. Babi itu haram kan? Haram. Jangan di callback ini jangan. Kalau misalkan ada orang yang bekerja di restoran, kemudian orang yang makannya bukan Mungkin di luar negeri. non muslim, ya bagi mereka kan halal itu babi Pak. ya, Iya. Tapi yang masaknya tapi yang Iya, yang Mas. menghindar. Iya, kalau yang mengedarkannya apakah termasuk di dalam hadis itu atau bukan, wallahu alam. Tapi menurut saya sih, menurut hemat saya ya, sepertinya itu jenis pekerjaan yang belum belum jelas keharamannya gitu. Kenapa? Karena itu kan dikonsumsi bukan buat non muslim gitu ya. Buat non muslim. Kalau hadis itu berbicara bahwa khamar itu haram buat orang muslim. Kemudian makanya orang yang berusaha menyediakannya, menuangkannya itu semuanya dalam mata rantai keharamannya gitu. Jadi kalau diedarkan di situ, tapi tetap karena itu zatnya sudah haram, maka tidak boleh kita terlibat dalam proses pembuatan khamar itu gitu. Tapi kalau misalkan kita kerja sebagai chef misalkan ya, karena kan itu jenis kerjanya masak gitu kan, tidak cuma babi di situ gitu. Kecuali kalau misalkan Kan ada minuman juga. iya. Kalau wine itu nah mungkin ya jamin wine Pak. Itu terlalu kompleks sih, saya nggak tahu itu Pak. Sama Terlalu bank juga kompleks. ya, kerja di Itu bank. harus pakai fatwa ulama. Fatwa pujangga. Harus pakai fatwa pujangga. Harus pakai fatwa ulama. Itu OE. Di mana? Ulama itu OE. OE iya. Ulama. Kalau dari penjelasan Pak Gun nampaknya jalan orang yang potensial untuk masuk kategori ini ya seorang pendakwah, ya kan? Pendakwah ya katakanlah seorang dai kan begitu. Nah, bagi kita orang-orang yang tidak punya ilmu yang mencukupi untuk menjadi seorang dai, nampaknya mengajak orang kebaikan dengan cara apapun itu masuk dalam kategori itu ya Pak Gun. Insyaallah. Jadi mungkin baiknya marilah kita ajak orang-orang yang belum aktif ke masjid untuk ke masjid. Yang sudah aktif ke masjid tetap harus diajak ke masjid biar tidak lupa. Insya Allah. bukan Iya. mengajak saja, menunjukkan orang-orang itu juga. Yang mengajak ke masjid Tingkah hanya laku tablik, kita Pak. bagaimana berdakwah. Kita sih cuma ceramah aja. Tapi tablik mengajak. Sebagai Datangi saya rumah-rumah. taksi driver. Iya, bagus itu mulia itu, sangat mulia itu. Biasanya nganter-nganter Hanya orang. dia, hanya dia Gampang kan? join lah tablik. Iya, insya Allah. Ya kalau sesekali Pak. Sesekali pengen tahu nggak apa-apa. Enggak. Kalau nggak tahu sih nggak apa-apa Pak. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tahu kan dibilang gitu.